Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang cost of debt atau biaya utang dengan pendekatan synthetic rating. Ada beberapa catatan awal. Pertama, bahwa cost of debt adalah bagian weighted average cost of capital. Cost of capital yang lain adalah cost of equity. Kemudian yang kedua, konsep dasar dalam WACC adalah opportunity cost. Sementara itu, biaya modal ini juga tidak muncul secara eksplisit, jadi harus dilakukan proses estimasi. Saya berasumsi bahwa kita semua sudah paham tentang neraca dan laba rugi, paham juga tentang posisi pajak di dalam laba rugi, dan mengetahui posisi beban bunga di dalam laporan laba rugi. Kita mulai dari liabilities dan equities. Kita bisa membagi menjadi dua kelompok, current dan long term liabilities. Masing-masing ada current operating dan short term debt. Sementara long term ada long term operating dan long term debt. Jadi kalau kita lihat ada dua kelompok di sini, dilihat dari sisi bunganya. Jadi kelompok utang berbunga kita sebut dengan debt, dan kelompok utang operasional yaitulah current operating liabilities dan long term operating liabilities. Baik, kita kelompokkan sekarang liabilities yang operating dan kemudian liabilities yang berupa debt, baik pendek maupun panjang. Utang operasi muncul sebagai akibat dari kegiatan operasi. Contohnya utang usaha atau utang dagang, utang yang muncul kepada supplier, beban accrual, utang pajak, dan sejenisnya. Intinya adalah kegiatan itu tidak melibatkan perhitungan bunga, karena semata-mata operasional. Kalau kita perhatikan, supplier sudah memperoleh laba dari harga jualnya. Untuk bank, mereka semata-mata mencari pendapatan dengan cara meminjamkan, jadi mereka memperoleh pendapatan bunga. Bagi perusahaan, ini menjadi beban bunga atau biaya bunga. Nah, fokus dari biaya modal adalah membicarakan pada sisi debt, yaitu interest bearing debt, yaitu utang yang menimbulkan beban bunga. Oleh karena itu, biaya modalnya kita sebut dengan cost of debt. Dengan demikian, maka nanti utang operasi baik pendek maupun panjang tidak akan ikut dihitung sebagai bagian dari cost of debt. Sebagai catatan, tidak semua pihak sepakat bahwa short term debt ikut dihitung sebagai cost of debt. Tapi di sini kita menggunakan apapun debt-nya, kita hitung sebagai cost of debt. Pendek maupun panjang, sepanjang menimbulkan bunga akan masuk perhitungan cost of debt. Perhitungan cost of debt dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu yield to maturity, dan yang kedua adalah debt rating approach. Untuk yield to maturity sudah dibuat dalam video terpisah, jadi tidak akan dibahas di sini. Kita mulai dengan pengertian obligasi. Obligasi atau bond adalah surat pengakuan utang jangka panjang dari emiten kepada masyarakat atau pemegang obligasi tersebut. Sementara itu, pembayaran pokok dan bunganya ditetapkan di awal. Untuk Indonesia, obligasi ini minimal berumur 3 tahun. Setiap obligasi wajib untuk dilakukan rating.
Rating obligasi ini bersifat informasi bagi investor surat utang tersebut. Untuk risiko tetap menjadi tanggungan dari investor yang bersangkutan. Contoh dari bond rating adalah seperti ini. Ada klasifikasi dari triple A sampai dengan triple C. Prinsip dasar adalah risk and return, makin rendah ratingnya, makin tinggi risikonya. Makin tinggi risikonya, maka makin tinggi tingkat bunga obligasi tersebut. Nah, tingkat bunga ini akan menjadi tingkat return buat investor atau kreditor. Dalam rating, kita membagi dua kelompok. Yang pertama adalah investment grade, yaitu dari triple A sampai dengan triple B. Yang kedua adalah kelompok obligasi spekulatif, yaitu dari double B sampai ke bawah, yaitu triple C, atau di bawahnya lagi yaitu adalah D, yaitu obligasi dengan risiko tinggi. Bagi investor, tidak ada larangan untuk membeli obligasi dengan rating apapun. Jadi sifat dari rating adalah informasional. Kita akan membahas tentang synthetic rating. Pada dasarnya, proses rating ini dilakukan oleh lembaga formal seperti S&P, Fitch, atau Provindo untuk yang lokal. Nah, synthetic rating pada dasarnya adalah melakukan benchmark terhadap tingkat rating yang pernah dipublikasikan oleh lembaga formal tersebut. Teknik dari synthetic rating atau SR ini ada 3 model yang saya identifikasi. Pertama adalah model lengkap, yaitu dengan melakukan perhitungan 8 rasio seluruhnya. Kemudian kita skor, kita bobot, sehingga akan diperoleh nilai akhir dari semua rasio tersebut, dan kita benchmark ke rasio dari S&P misalnya. Yang kedua adalah model Altman. Dalam model ini, rating dilakukan dengan mengkonversi C-score menjadi synthetic rating dengan acuan yang sudah disediakan oleh Altman. Model terakhir adalah model dari Damodaran, yaitu menggunakan satu rasio saja, yaitu interest coverage ratio sebagai acuan. Dalam contoh ini, kita menggunakan contoh dari Damodaran karena saya anggap paling sederhana. Kita akan mulai dengan contoh perhitungan cost of debt. Baik, kita lihat di sini ada beberapa kolom yang kita perhatikan. Kolom pertama adalah interest coverage ratio, yaitu range dari rasio tersebut dari di bawah 0,2 sampai dengan di atas 8,5 kali. Kolom kedua adalah tingkat ratingnya, paling atas adalah D, paling bawah triple A. Jadi saya urutkan secara terbalik untuk memperoleh skor dari rendah ke tinggi. Kolom berikutnya adalah spread, yaitu tingkat risiko atau premi risiko di atas risk free rate. Dalam contoh ini, risk free rate-nya adalah surat utang negara, misalnya 6%. Kolom terakhir adalah rate, yang merupakan penjumlahan dari spread dengan risk free rate, yaitu 6% tersebut. Kita mulai perhitungan cost of debt dengan model synthetic rating ini. Prinsip dari rating, semakin rendah rating, maka semakin tinggi risiko surat utangnya. Karena semakin tinggi, maka cost-nya akan semakin besar. Cost dari sisi emiten atau menjadi return dari sisi investor.
Nilai acuan dari risk free rate atau government bond ini adalah surat utang negara. Kemudian tentang data yang dibutuhkan, yang pertama adalah EBIT, earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak, yang pada dasarnya harus kita hitung sendiri, interest expense secara gross, jadi tidak boleh di net dengan pendapatan bunga. Kemudian acuan risk free rate, yang terakhir adalah acuan dari spread atas risiko setiap rating tersebut. Teknik untuk menghitung EBIT dapat dilihat pada seri EBIT yang sudah ada sekitar 9 video tentang EBIT dan EBITDA. Sekarang kita lihat contoh perhitungan rating. Jadi acuan sudah ada, kemudian kita hitung interest coverage ratio atau ICR. Dalam contoh ini ketemu nilainya adalah 2,29, sehingga letaknya range-nya adalah pada double B, di mana spread-nya adalah 2% di atas risk free rate, sehingga menjadi 8%. Jadi inilah proses untuk mencocokkan, ketemu interest rate-nya adalah 8%. Untuk menjadi cost of debt, kita akan memotong dengan pajak 25%, sehingga dari 8% dipotong pajak 25% menjadi 6%. Jadi cost of debt-nya adalah 6% dengan model synthetic rating. Kemudian catatan akhir, jadi synthetic rating adalah upaya untuk membenchmark tingkat rating utang sebuah perusahaan dengan acuan rating yang pernah dipublikasikan. Kali ini model yang digunakan adalah model dari modern, yaitu hanya menggunakan rasio satu saja, interest coverage ratio. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.